Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk ibu-ibu yang hari ini berada di ruang maya. Perkenalkan, nama saya Ares Paujian. Saya selaku observer yang hari ini akan mengamati dan memantau terkait proses coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk proses coaching hari ini yang akan menjadi coach yaitu Ibu Luciana dari SD 5 Damar, dan juga ada Ibu Giovanni Aldia selaku guru TK Baptis Manggar yang sekarang berada di SD di Dendang, Bu ya. Nah, jadi untuk dalam observasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya beritahukan untuk penilaian ataupun sebagai indikator percakapan coaching yang bisa dikatakan berhasil. Yang pertama, di dalam proses coaching ini harus melalui ataupun berada pada jalur alur tirta. Nah, jadi bisa kita ketahui sendiri itu ada T, tujuan, nanti bermuara pada tujuannya ataupun tujuan yang ingin dicapai itu ada di dalam percakapan ini. Terus ada identifikasi, menganalisis ataupun mengambil sebab mengapa hal itu bisa terjadi. Ada rencana aksi. Rencana aksinya bisa dijabarkan ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan bisa dikulik dan nanti dari coach, dan juga ada tanggung jawab, dan itu merupakan proses dari terakhir kayak gitu dari alur cerita ini. Dan jangan lupa yang ingin saya tanyakan kepada coach sebelum praktik coaching ini dilaksanakan, kompetisi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik, terima kasih Pak Ares. Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi ya Pak. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, kompetensi mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, untuk selanjutnya, dari ketiga kompetensi inti tersebut, apa kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik? Baik, di dalam kompetensi yang spesifik ini salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana saya nantinya sebagai coach bisa mengharapkan coachee untuk memunculkan ide baru dari coachee tersebut. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan? Indikator yang ingin saya harapkan di sini yaitu nantinya coachee bisa memunculkan ide-ide baru dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee tersebut. Ya, baiklah. Untuk pedoman observasi ataupun hal-hal yang ingin kita jelajah lebih lanjut akan kita lihat praktiknya. Silakan kepada Ibu Luciana sebagai coach dan juga Ibu Giovanni Aldia sebagai coachee bisa melangsungkan praktek coaching ini. Baik, terima kasih Pak Ares. Selamat sore Ibu Giovanni. Selamat sore Bu Lucy. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Gio? Saya baik Bu, puji Tuhan. Hari ini masih bisa mengajar dengan baik. Oke, kira-kira di sesi kita ini apa yang mau kita bahas ya Bu? Saya mau berbincang-bincang dengan Ibu untuk sore ini. Kira-kira Ibu ada waktu tidak ya? Oh, boleh Bu, alhamdulillah kebetulan saya mempunyai waktu luang. Nah, kira-kira kita apa yang mau kita bahas ya Bu? Begini Bu, saya sedang dalam kondisi kebingungan. Jadi anak-anak di kelas yang saya ampuh ini sebagian besar masih belum bisa membaca, sehingga untuk mereka menyelesaikan soal itu agak sulit Bu. Oh begitu, baik. Dari kendala Ibu ini, kira-kira kesempatan atau peluang apa yang bisa Ibu miliki untuk membantu anak-anak supaya mereka bisa membaca ya Bu?
Saya saat ini sedang berpikir ya Bu, apakah saya harus memanfaatkan waktu mungkin sekitar 20 menit setelah jam pulang sekolah, saya khususkan untuk mengajari anak-anak yang belum bisa membaca tadi Bu. Oke, kira-kira menurut Ibu pembelajaran seperti apa yang bisa meningkatkan minat baca anak-anak di kelas, Bu? Mungkin karena saya mengajar di SD di kelas awal ya Bu, yaitu kelas 1. Jadi anak-anak mungkin belum tertarik untuk melihat tulisan dan huruf-huruf. Jadi mungkin saya berpikir saya ingin memanfaatkan media gambar untuk saya gunakan untuk mengajari anak-anak bagaimana supaya mereka tertarik untuk membaca. Begitu Bu. Oke, baik. Jika menurut Ibu pembelajaran yang bisa menarik minat siswa dalam membaca itu dengan menempelkan gambar itu berada di skala 10. Nah, siswa yang Ibu maksud itu sekarang berada di skala berapa ya, Bu? Untuk murid-murid saya saat ini mungkin mereka masih berada di skala 5 ya Bu, karena mereka sebenarnya sudah bisa menyebutkan huruf-huruf, cuma untuk mengeja dan juga untuk menyatukan suku kata mereka masih kesulitan Bu. Baik, berarti kira-kira ada di level berapa Bu anak-anak tersebut? Ada di skala 5 Bu. Oke, berarti ada di skala 5 ya Bu. Nah, kira-kira siswa yang belum bisa membaca itu di kelas Ibu ada berapa orang Bu? Dari murid saya yang ada di kelas ada 15 anak. Nah, ada sekitar 6 anak yang belum bisa membaca Bu. Itulah yang saya pikirkan ke 6 anak ini, bagaimana mereka supaya bisa mengikuti kegiatan belajar sama dengan anak lainnya. Oke, jadi di sini masalahnya yaitu masih ada 6 orang anak yang belum bisa membaca ya Bu. Terus Ya, betul sekali. Kira-kira nih apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya akan menerapkan metode dengan gambar ya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa saya akan menempelkan gambar yang di bawahnya terdapat tulisan, supaya anak-anak kan mereka lebih tertarik mungkin ya secara visual terhadap gambar. Jadi ketika mereka melihat gambar dan melihat tulisan itu bisa diajarkan secara bersamaan Bu. Seperti misalnya ketika mereka melihat gambar telur, mereka biasanya bisa memisahkan suku katanya te dengan lur. Nah mungkin metode itu bisa saya gunakan. Oke, apa yang membuat Ibu yakin akan komitmen ini ya? Bahwa dengan mengadakan les tambahan selama 20 menit itu bisa menarik minat baca siswa di dalam kelas Bu. Karena menurut saya mungkin selama ini kalau pada kegiatan belajar mengajar ya, mungkin mereka tidak punya waktu khusus untuk membaca, karena selama ini kan kalau kita masuk mengajar itu biasanya langsung diberikan penjelasan, kemudian mereka mengerjakan tugas. Nah mungkin anak-anak yang belum bisa membaca tadi mungkin mereka kekurangan waktu untuk mereka bisa lebih memahami soal, karena mereka memang belum bisa membaca. Jadi dengan bantuan gambar saya berharap nantinya mereka akan memiliki suatu minat untuk membaca. Gitu Bu. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini Bu? Saya akan melaksanakan kegiatan ini secepatnya setelah saya berkoordinasi dengan orang tua murid, karena anak-anak kan akan telat pulang ya Bu ya selama 20 menit ke depan, ke belakang. Jadi saya akan berkoordinasi dulu dengan orang tua dan juga murid, terlebih juga dengan kepala sekolah juga dan guru-guru yang lain, supaya apa yang saya rencanakan ini boleh berlangsung dengan baik. Wah, ternyata Bu Gio hebat sekali ya. Kira-kira nih, apabila Ibu nanti ada peningkatan nih yang dalam melakukan tahapan untuk meningkatkan minat baca anak itu, kira-kira harapan Ibu ini ada di skala berapa ya Bu? Tentunya saya berharap pada skala tertinggi ya, skala 10. Namun saya tidak memungkiri kenyataan bahwa setiap anak kesiapan belajarnya berbeda. Tentu minat membacanya pun kita juga harus memperhatikannya secara baik. Jadi secara bertahap Bu, mungkin dari 5
ternyata tingkat keberhasilan yang ingin Ibu capai itu yang awalnya 5 harapannya menjadi 10 sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan Ibu Gio lakukan ya. Baik, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari masalah ini ya Bu. Kira-kira kapan itu bisa Ibu lakukan ya? Dan kemudian setelah Ibu berkoordinasi dengan orang tua murid, siapa lagi yang membuat Ibu yakin akan komitmen bahwa Ibu bisa melakukan jam tambahan kepada siswa di kelas? Tentunya seperti yang tadi saya bilang, setelah saya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, setelah mendapatkan persetujuan, saya akan segera membuat jadwal sesegera mungkin ya, dengan mempertimbangkan juga kegiatan di sekolah supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Nah, setelah itu saya akan melaksanakan dengan mungkin secara tidak setiap hari ya Bu ya, setiap hari sekolah, karena 6 hari sekolah mungkin saya ambil waktu khususnya 4 hari sekolah saja. Nah, kemudian yang terlibat tentu orang tua yang akan mendukung anak-anaknya supaya mereka mau mengikuti kegiatan belajar tambahan ini dengan tertib. Jadi tidak ada alasan bagi murid-murid untuk mereka menolak untuk membaca, karena membaca ini sangat penting bagi mereka dan juga bagi progres belajar mereka. Demikian Bu yang bisa mungkin saya lakukan. Saya juga akan mungkin memanfaatkan penggunaan teknologi ya, seperti menggunakan video YouTube. Saya akan mengajak mereka menonton supaya mereka boleh bertambah kosakatanya. Gitu Bu. Baik, jadi rencana itu akan dilakukan secepatnya ya Bu. Nah, jadi kalau bisa saya rangkum nih bahwa permasalahan Ibu yang belum bisa membaca saat ini bisa kita selesaikan dengan menambah jam tambahan selama 20 menit dan juga bisa memanfaatkan teknologi seperti menayangkan video lewat YouTube ya Bu. Nah, kalau begitu kita sudah sampai di sesi akhir pertemuan. Apa yang Ibu Gio rasakan dalam pertemuan kita sore hari ini Bu? Sejujurnya setelah saya kebingungan gitu ya, saya agak merasa khawatir karena harus menambah jam di luar sekolah gitu ya. Apakah nanti orang tua mengizinkan, apakah sekolah juga mendukung. Tetapi dengan setelah melakukan sesi percakapan ini, saya merasa lega dan juga merasa bersemangat kembali bahwa saya bisa mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan ini, dan nantinya tindakan ini mungkin akan membawa suatu hasil yang seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya Bu. Saya berterima kasih kepada Ibu sudah mendampingi saya hari ini, mendengarkan dengan baik apa yang menjadi keluh kesah saya. Oke Bu, Alhamdulillah Ibu Giovanni ya sudah merasa lega dengan percakapan ini. Nah, kalau begitu mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini ya Bu. Nanti kita bahas lagi setelah Bu Gio melakukan rencana ini, dan kita bisa ngobrol lagi seperti ini Bu di sesi berikutnya. Oke Bu, nanti saya laporkan ya kepada Ibu progres kemajuannya. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya hari ini. Oke, baik, saya tunggu ya Bu perkembangannya. Selamat sore Bu Gio. Sore Bu Lucy. Iya, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah melaksanakan proses coaching, yang dalam hal ini Ibu Luciana sebagai coach dan Ibu Giovanni Aldia sebagai coach. Ada beberapa umpan balik ataupun refleksi yang harus kita lakukan terkait proses yang sudah dilaksanakan ini. Untuk yang pertama, kita akan mengevaluasi berdasarkan alur cerita tadi yang sudah dijelaskan di awal. Setelah saya mengamati di dalam percakapan ini ataupun proses coaching ini sudah memuat alur tirta yang sudah terdapat di modul 2.3 ini ya. Tujuan umumnya sudah ada, terus identifikasinya juga ada disinggung, rencana aksinya juga ada, dan tanggung jawabnya pun juga sudah tertera di dalam percakapan ini. Nah, selanjutnya terkait dengan kompetisi inti yang ingin dikaji secara spesifik tadi, itu kompetisi apa tadi Bu? Yang dikaji secara spesifik?
mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Ares. Ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya tadi setelah saya amati proses coaching ini sudah memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang artinya itu bukan pertanyaan yang hanya sekadarnya saja, namun sudah menerapkan bahwa kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah ada di dalam proses coaching ini. Nah, artinya ada lebih dari 2 pertanyaan yang berbobot, yang itu merupakan cara coach untuk menggali ide-ide baru ataupun potensi-potensi dari solusi-solusi yang memang coach sendirilah yang bisa menyelesaikan itu. Nah, selanjutnya dari coach, kompetensi inti apa yang dikembangkan pada saat percakapan tadi? Nah, seperti yang saya sebutkan di awal ya Pak, saya ingin mendapatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini dalam kegiatan coaching tadi, saya sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Giovanni, sehingga Ibu Giovanni bisa memunculkan ide dari permasalahannya, yaitu bisa menambah jam di waktu pulang sekolah selama 20 menit dan menayangkan video lewat YouTube sehingga bisa meningkatkan minat baca anak-anak di kelas. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir ini, Bu, kompetensi inti apa yang akan dikembangkan Ibu selaku coach untuk kedepannya? Baik, yang saya kembangkan untuk selanjutnya dalam kegiatan coaching, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi inti dalam menjadi pendengar aktif ya Pak, sehingga rekan sejawat bisa menceritakan setiap kendala atau permasalahan yang dihadapi mereka kepada saya, dan saya sebagai coach nanti bisa menggali potensi mereka di setiap permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin itu Pak Res. Baiklah. Itulah umpan balik ataupun hal-hal yang esensial yang sudah kita bahas di pertemuan virtual ini. Terima kasih kepada Ibu Luciana yang sudah berhasil menerapkan proses coaching dengan baik, dan juga kepada Ibu Giovanni Aldia yang juga sudah bertindak baik selaku coach di dalam menyukseskan percakapan dengan alur Tirta melalui proses coaching untuk supervisi akademik. Itu saja pertemuan kita pada kali ini, dan kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita akan melakukan percakapan coaching. Namun sebelum kita mengadakan coaching, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Luciana. Di sini saya berperan sebagai observer. Kemudian Ibu Giovanni Aldia sebagai coach, dan Bapak Aris Fauzdian akan berperan sebagai coach. Di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk rubrik penilaian. Yang akan saya amati adalah yang pertama, alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga dalam praktik ini alur Tirtanya akan tampak ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Gio. Nah, di rubrik saya ini akan saya sampaikan pada rubrik penilaian kali ini. Yang kedua yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Giovanni capai dalam percakapan coaching ini.
Baik Bu Lucy, terima kasih sudah berkenan menyampaikan apa yang akan menjadi penilaian pada hari ini. Menurut saya, kompetensi yang ingin saya capai adalah bagaimana menghadirkan kesadaran penuh, menjadi seorang pendengar yang aktif, dan juga bagaimana saya menyampaikan pertanyaan yang terbuka, yang berbobot kepada koci, supaya nantinya saya bisa menggali hal-hal yang baik yang tentunya akan menjadi suatu hal yang membantu koci di dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Baik, berarti ada 3 kompetensi inti yang akan Ibu Giovanni kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Giovanni kembangkan itu, secara spesifiknya, kompetensi mana Bu yang akan Ibu kembangkan? Pada sesi ini, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang pendengar yang aktif. Jadi, saya mau mendengarkan percakapan dari dengan koci dengan baik, tetapi sekaligus juga saya juga berperan aktif, tidak hanya mendengar saja, begitu Bu. Oke. Kemudian indikator atau harapan apa yang akan Ibu Giovanni lakukan di dalam coaching ini, Bu? Harapan saya bisa membantu koci dengan menjadi seorang pendengar yang baik ya Bu ya. Saya bisa fokus kepada apa yang disampaikan koci, tidak berasumsi, tidak membuat suatu keputusan untuk koci, karena sebenarnya peran kita adalah sebagai seorang yang membantu, yang menolong, supaya bagaimana koci kita ini bisa menemukan suatu solusi yang terbaik bagi dirinya. Demikian Bu. Baik, Bapak Ares dan Ibu Giovanni, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya amati di kegiatan coaching ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ares dan Ibu Giovanni untuk melakukan kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Baiklah, saya akan menyapa Pak Ares terlebih dahulu. Selamat malam Pak Ares. Ya, selamat malam Ibu Gio. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah masih sehat, masih bisa bekerja dengan rutinitas seperti sedia kalanya. Wah, bersyukur sekali ya Pak ya. Nah, Pak, tadi pagi kalau saya tidak salah lihat ya, saya melihat Pak Ares kok sepertinya tergesa-gesa ya masuk ke dalam kelas, dan kok sehari ini saya lihat wajah Pak Ares kok kurang bersemangat ya Pak. Mungkin ada sesuatu hal yang Pak Ares ingin ceritakan dan mungkin saya bisa membantu Pak. Ya, begitulah Bu. Sebenarnya saya sedang mengalami sedikit masalah dan saya ingin mengajak Ibu untuk mencari solusinya bersama-sama. Kira-kira apakah Ibu punya waktu? Wah, suatu pemikiran yang sangat baik ya Pak. Jadi saya bisa katakan tujuan kita hari ini berbincang adalah bagaimana kita akan mencari solusi dari masalah yang Pak Ares hadapi ya. Kebetulan sekali Pak, jam mengajar saya sudah selesai. Mungkin Bapak bisa menceritakan terlebih dahulu ya apa masalah yang sedang Bapak hadapi saat ini. Jadi gini nih Bu, mungkin Ibu udah melihat saya terburu-buru pagi tadi, tergesa-gesa untuk masuk kelas. Nah, sebenarnya beberapa hari belakangan ini saya datang ke sekolahnya nggak on time Bu. Oh, begitu. Saya baru mendengar juga Pak. Coba Pak Ares cerita apa yang menjadi penyebabnya. Gimana ya? Jadi gini nih Bu, saya kan sebenarnya selama ini
tinggal di Manggar kan. Kebetulan saya ini kan guru di SMA. Rumah saya di Manggar dan dekat dengan sekolah saya. Akan tetapi karena alasan pribadi, alasan keluarga sih, lebih tepatnya saya harus pindah gitu, nggak di Manggar lagi. Saya pindahnya ke Kampit, Ibu. Jadi butuh waktu sekitar berapa menit ya? Hampir sejam lah ya, hampir sejam untuk sampai ke sekolah. Jadi sulit untuk masuk tepat waktu, terutama ketika kita ada jam di pagi hari. Oh, jadi masalahnya begitu, Pak. Kalau begitu, Pak, mungkin saya boleh nanya ya, Pak ya. Sebelum pindahan, Pak Ares sudah pernah belum mempertimbangkan jarak rumah dari rumah ke sekolah? Awalnya sih sudah sih Bu ya, karena itu memang apa ya, kita ingin memutuskan sesuatu itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan kan. Nah, apa ya, sudah dipertimbangkan, ternyata pertimbangan kita itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Akhirnya ternyata saya datangnya tetap masih terlambat. Baik, Pak, saya mengerti maksudnya Pak Ares seperti apa. Lalu pernah tidak, Pak, selama Pak Ares pindah beberapa waktu ini, Pak Ares bisa datang tepat waktu ke sekolah? Minggu lalu sih Bu ya. Saya ingat sekali, saya berangkat sekitar pukul 5:30 lah kurang lebih ya. 5:30 dari rumah dan sampai sekolah kira-kira 6:40 lah waktu itu. Oh iya, Pak. Jika saat itu Pak Ares menilai diri Pak Ares berada di skala berapa, Pak? Saat Pak Ares bisa datang tepat waktu ke sekolah, apakah sudah mencapai skala 10 atau Pak Ares masih merasa wah saya masih kurang pagi nih? Untuk ketepatan tentunya hadir sebelum waktunya AC biasanya sih, kalau dilihat dari itu ya perkiraan apa ya, angka 9 sampai angka 10 lah waktu itu. Baik, Pak. Jadi boleh saya bertanya apa alasannya Pak Ares kenapa tidak setiap hari berangkatnya jam segitu, jam 5:30 gitu ya tadi Pak Ares bilangnya? Sebenarnya sih kadang saya juga tidurnya larut sih Bu ya. Jadi untuk bangun pagi itu kadang-kadang susah karena ada beberapa pekerjaan yang lain gitu yang harus saya kerjakan di malam hari. Gitu sih Bu. Benar juga sih ya Pak, itu salah satu tantangannya ya. Kalau sekarang bagaimana rasanya Pak setelah Bapak menceritakan masalah ini? Apa ya, tentunya dengan menceritakan terkait hal ini saya lega sih. Alhamdulillah bisa apa ya, berkonsultasi, saya bisa memberikan apa permasalahan yang pada diri saya, dan mudah-mudahan juga hal ini bisa menjadi koreksi sendiri bagi saya agar bisa diperbaiki itu ke depannya. Iya, jika saya perhatikan Pak Ares mungkin merasa kurang nyaman ya karena merasa beberapa hari ini diri sendiri menjadi kurang disiplin karena terlambat. Apakah benar seperti itu Pak? Jujur sih iya sih, karena apa ya, karena kita kalau datang pagi itu kan kita absen, ada absen sidik jari kan. Kita kalau ketemu yang lain sudah absen, udah berkumpul apel, kita masih terlambat gitu kan. Itu apa ya, membuat kita, hubungan kita dengan teman-teman yang lain, dan juga nggak enak dilihat dari murid, oh kok guru ini tidak mencontohkan dengan baik. Nah itu bisa mengganggu tidur saya sih Bu, dengan hal-hal yang terjadi kayak gitu. Iya, tentunya Pak Ares juga merasa tidak nyaman, tetapi menurut saya Pak Ares
harus juga menenangkan hati ya. Jadi Pak Ares, setelah ini apa yang akan Bapak lakukan? Kira-kira apa Bu ya? Apakah saya kena sanksi ya kira-kira ya? Menurut saya Pak Ares sih tidak usah khawatir ya. Tetap menenangkan hati dan pikiran, karena itu adalah suatu kunci bagaimana kita menghadapi suatu persoalan yang mungkin tidak kita inginkan saat ini. Seandainya pun misalnya Pak Ares mendapatkan sanksi, mungkin Pak Ares bisa menganggap itu sebagai suatu refleksi diri supaya Pak Ares nantinya bisa lebih baik lagi ke depan. Baiklah Bu, terima kasih. Saya menyadari ini sesuatu yang tidak baik dan juga karena ini mungkin proses penyesuaian kali ya, dan untuk nantinya saya juga akan lebih mengetuk diri saya agar ini tidak terjadi lagi lah. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah bercerita, lalu selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya akan berusaha untuk tidur lebih awal supaya bisa berangkat mengajar juga lebih awal lagi, lebih pagi lagi, seperti itu Bu. Baik Pak, tetapi pada pelaksanaannya mungkin saja ya suatu hari Pak, entah karena alasan apa Pak Ares akhirnya tidur larut, lalu apa dong yang akan Bapak lakukan jika hal itu terjadi nantinya? Jika saya tidur larut, ya sih kadang-kadang memang bisa di luar teknis gitu ya, di luar perencanaan kita. Saya akan minta bantuan keluarga ya, mungkin minta bantuan keluarga saya, apakah itu bisa istri saya ataupun mungkin tetangga saya mungkin, ataupun kerabat saya yang lain lah gitu ya. Dan saya juga akan mencoba menyeting alarm. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi beberapa pengingat bagi saya untuk bangun lebih awal. Wah, luar biasa ya Pak, rencananya sampai melibatkan tetangga juga ya. Saya yakin apa yang Bapak rencanakan sudah sangat baik. Saya setuju sekali dengan ide itu. Ya, alhamdulillah Bu, saya lega sekali loh, karena saya khawatir dapat sanksi jika ini terulang kembali kepada diri saya. Syukurlah Pak, saya ikut senang mendengar Pak Ares sudah menemukan apa yang akan menjadi solusi bagi masalah Pak Ares. Jadi, kapan Pak Ares akan berkomitmen untuk memulai melaksanakan hal tersebut? Tentunya mulai dari besok Bu, secepatnya saya bisa mulai dari besok. Saya nggak mau terlambat lagi, karena murid juga rugi karena saya terlambat. Baik sekali pemikirannya Pak. Lalu komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana tersebut? Untuk hal ini saya akan berpedoman pada etos kerja Bu ya, etos kerja kita, budaya positif yang sudah kita terapkan lah gitu ya di sekolah. Ya intinya jika kita menginginkan murid kita disiplin, jelas guru juga harus melakukan hal yang sama. Ketika guru mencontohkan yang baik, budaya positif yang baik, nah itu murid juga akan menyontoh hal yang serupa. Jadi saya berusaha tidak untuk terlambat lagi setelah percakapan ini. Saya setuju sekali Pak dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Kemudian dukungan seperti apa Pak yang Bapak inginkan mungkin supaya Bapak bisa mencapai seperti yang tadi Bapak bilang, budaya positif, membudayakan kedisiplinan yang diinginkan? Terus terang saya setelah kita berdiskusi ini, saya berpikir juga selain keluarga di rumah dan juga saya akan menyeting alarm, saya akan minta bantuan dengan rekan-rekan guru juga untuk saling mengingatkan kita. Mudah-mudahan
dengan kompaknya guru saling mengingatkan, nah itu juga bisa membuat guru-guru kita bisa menjadi teladan yang baik lah gitu untuk anak didik di sekolah. Mantap Pak, saya yakin Bapak nantinya akan mampu meraih hasil yang terbaik dengan apa yang sudah Bapak putuskan hari ini ya. Saya bersyukur juga bahwa Bapak bisa menemukan solusi-solusi yang Bapak anggap sebagai suatu solusi yang terbaik. Dan saya doakan juga nanti pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar dan dengan baik. Amin, terima kasih Bu ya. Insya Allah saya akan berusaha konsisten dan juga akan berusaha lebih baik lagi. Tentunya akan berusaha hadir tepat waktu bila perlu sebelum waktu bel berbunyi. Seperti dahulu kala. Sama-sama Pak. Saya berharap nantinya Pak Ares akan mencapai skala 10 ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Saya ucapkan selamat bertugas kembali ya Pak di tempat Bapak sekolah Bapak mengajar, walaupun jauh biarlah Bapak tetap semangat dan menjaga kesehatan. Terima kasih Pak, sampai jumpa kembali kita pada sesi yang lain. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ares dan Ibu Giovanni. Kegiatan coachingnya sangat luar biasa ya Pak, Ibu. Sungguh luar biasa, mantap. Nah, sekarang saya akan mengevaluasi tentang kegiatan coaching yang Bapak Ares dan Ibu Giovanni lakukan. Secara garis besarnya nih, alur tirta dari percakapan coaching ini yang pertama dari tujuan tadi, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah tampak semua ya Bu, Pak. Sudah sangat jelas sekali, sudah terakomodir semua. Nah, kemudian Ibu Gio juga bisa menggiring pertanyaan sehingga muncul ide-ide atau kompetensi dari Pak Ares sebagai coach sendiri. Nah, kemudian tadi di awal Ibu Gio menginginkan indikator yang menjadi pendengar aktif ya Ibu ya? Ya, betul sekali Ibu Lucy. Iya, supaya rekannya bisa bercerita tentang permasalahan yang dialami. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Ibu Gio, apakah harapan Ibu itu untuk menjadi pendengar aktif sudah tercapai, Ibu? Menurut saya pada sesi yang sudah tadi langsung ya, saya sudah berhasil menjadi pendengar yang cukup aktif karena Koci juga telah menceritakan dengan jujur apa yang dialami dan juga dalam keadaan yang santai, dan beliau juga berhasil menemukan apa yang menjadi solusi bagi dirinya tanpa saya memberikan label, tanpa saya memberikan asumsi atas perilaku beliau, dan semuanya itu diambil berdasarkan kesadaran beliau sendiri. Demikian Bu. Oke, berdasarkan pengalaman Ibu Gio hari ini melakukan kegiatan coaching bersama Pak Ares, apabila nanti akan menjadi coach nantinya, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Ibu? Mungkin saya akan lebih mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Mungkin saja tadi di antara pertanyaan yang saya tanyakan, mungkin ada pertanyaan yang belum bisa memancing pemikiran dan kompetensi dari Pak Ares sebagai coach dengan sepenuhnya. Jadi saya akan terus berlatih dan mencoba memahami apa yang harusnya saya tanyakan saat melakukan proses coaching supaya coachingnya bisa lebih terbuka lagi Bu di dalam memberikan jawaban dan juga bisa menggali pemikiran dan ide-ide yang orisinil dari Koci sehingga potensi dari Koci bisa berkembang secara optimal. Oke, baik. Mungkin waktu kita sampai di sini, saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Ibu Giovanni dengan Pak Ares sudah melakukan kegiatan coaching yang sangat luar biasa.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ares dan Ibu Giovanni. Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Halo Bapak Ares dan Ibu Lucy. Bertemu lagi dengan saya, Bu Giovanni. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching dengan saya sebagai observer atau pengamat, dan Pak Ares hari ini akan bertindak sebagai coach dan Ibu Lucy akan menjadi coachnya. Salam bahagia untuk kita semua. Sebelum kita memulai sesi coaching hari ini, perlu saya sampaikan beberapa rubrik yang ingin saya jelaskan mengenai apa yang akan saya amati selama proses coaching hari ini berlangsung. Yakni yang pertama, kesesuaian proses coaching dengan model alur Tirta yang di dalamnya mengandung aspek tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Saya berharap semuanya akan nampak pada sesi coaching kita pada hari ini. Selanjutnya, saya juga akan mengamati kompetensi yang dimiliki oleh coach kita hari ini, yaitu Bapak Ares Faujian. Untuk itu, saya izin bertanya kepada Pak Ares selaku coach, apakah kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada praktik coaching kita hari ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Observer. Jadi ada beberapa kompetensi inti yang akan kita lihat, kita saksikan bersama-sama bahwa di dalam percakapan coaching ini kompetensi inti tersebut itu ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi ini merupakan hal-hal yang penting agar percakapan terkait dengan peningkatan mutu di dalam satuan pendidikan itu bisa tercapai. Baik Pak Ares, jika demikian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, mungkin ada di antara kompetensi yang tadi Bapak sebutkan menjadi salah satu fokus yang akan menjadi sasaran yang akan Bapak lakukan pada sesi coaching pada hari ini. Ya, jadi terkait dengan kompetensi yang spesifik ataupun yang fokus yang diingin diobservasi atau yang ingin saya kembangkan detail, yaitu adalah memberikan pertanyaan berbobot, karena bagi saya jenis-jenis pertanyaan itu akan mempengaruhi jawaban dari coach ataupun umpan balik yang akan diberikan kepada saya sebagai coach, dan hal ini akan menjadi pedoman bagi saya untuk memberikan umpan balik ataupun pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Baik Pak Ares, jadi dari kompetensi inti yang tadi Bapak sampaikan, yaitu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, mungkin saya bisa bertanya apa yang menjadi indikator keberhasilan Bapak nantinya dalam melakukan praktik coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Jadi ada beberapa hal yang saya pikir untuk menjadikan praktik coaching ini berhasil. Tentunya praktik ini tidak didominasi oleh coach, artinya coach tidak memberikan asumsi, tidak melabel, tidak mengejudge, dan dari keberadaan coach itu menjadikan sebuah media ataupun kebermanfaatan bagi coach agar solusi-solusi yang diberikan ataupun yang muncul dalam percakapan ini itu adalah murni ataupun berasal dari coach yang berada di dalam praktek coaching ini. Oke Pak, saya berharap nantinya Bapak
bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Bapak melakukan coaching hari ini, dan kompetensi inti maupun indikator ketercapaiannya juga dapat berhasil diraih dengan baik. Selanjutnya saya serahkan waktu selanjutnya untuk Bapak Ares dan juga Ibu Lucy untuk bisa melanjutkan praktek coachingnya pada hari ini. Saya doakan semoga berhasil dan semoga semua yang menjadi alur tirta akan nampak pada sesi coaching pada hari ini. Persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Giovanni Aldia yang sudah memberikan panduan. Baiklah, kita akan mulai praktik coaching ini dengan saya, Aris Pojian, selaku coach, dan Ibu Luciana sebagai coachee. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Luciana, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Ares, Alhamdulillah seperti biasa saya dalam keadaan sehat walafiat. Wah, Alhamdulillah, iya. Jadi terkait dengan pertemuan kita ini, apa nih yang akan kita bahas? Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama Bapak. Jadi saya ingin bertanya tentang kelengkapan RPP saya, Pak. Oh, yang itu ya, yang pernah waktu itu ibu obrolin ke saya ya. Alhamdulillah saya masih ada waktu luang nih saat ini. Namun kita ngobrolnya langsung to the point aja ya. Jadi biar langsung tepat pada apa yang akan kita ambil intinya dari percakapan ini. Jadi ada apa nih dengan kelengkapan RPP Ibu? Apakah ada masalah? Ya, tidak ada masalah sih Pak. Namun sebenarnya saya terlambat dalam mengerjakan perangkat pembelajaran saya, terutama dalam pembuatan RPP. Karena RPP ini belum saya selesaikan sampai saat ini. Oh, masalah waktu pengumpulan RPP yang diinstruksikan kepala sekolah beberapa hari yang lalu ya? Iya, jadi kira-kira untuk tujuan pertemuan kita ini apa nih, Bu? Pada pertemuan ini saya berharap diberikan waktu tambahan Pak dalam pengerjaan RPP ini, atau mungkin ada solusi lainnya Pak berkaitan dengan ketepatan pengumpulan RPP ini minggu depan. Oh, begitu ya. Ngomong-ngomong, apa sih penyebabnya Ibu memerlukan waktu tambahan dalam pengerjaan RPP ini? Mengapa perlu waktu lebih gitu? Ada apa sih sebenarnya? Begini ya Pak, sebenarnya saya ada sedikit kendala, dan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Saya memiliki kendala dalam pengoperasian laptop. Nah, sebenarnya saya biasanya itu Pak, yang mengetik RPP saya itu adalah adik saya. Namun sekarang kami tidak tinggal satu rumah lagi karena adik saya sudah mempunyai pekerjaan baru, jadi dia sudah pindah ke tempat yang barunya Pak, dan juga jarak rumahnya itu jauh dari tempat tinggal saya Pak. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu kemana adiknya pindah, Bu? Ya, dia pindah ke Manggar Pak, sementara saya kan harus bolak-balik ke Manggar. Itu kayaknya kalau setiap hari terlalu memakan waktu dan terasa capek Pak. Oh, ke Manggar ya. Oh, jauh juga ya, lumayan Bu ya. Iya. Jadi memang untuk kira-kira Bu ya, karena Ibu tadi menyinggung terkait laptop tadi ya. Untuk tingkat penguasaan Ibu terhadap penggunaan laptop itu levelnya berapa Bu? Kalau dilihat dari angka 1 sampai 10, nah Ibu di angka berapa? Ya, karena saya sebenarnya udah sedikit paham menguasai dalam laptop ini Pak, ya mungkin berada pada level 6 Pak. Oh,
di level 6. Wah, sebenarnya sudah lumayan sih Bu ya. Kalau dibantu sering terbiasa, mungkin Ibu bisa mengerjakannya tepat waktu. Benar enggak, Bu? Benar sih Pak. Tapi begini Pak, kalau seandainya saya harus membagi waktu, sejujurnya karena selain dari tugas utama saya mengajar serta membuat administrasi di sekolah, sebenarnya saya juga mempunyai usaha sampingan Pak. Saya membuka usaha setelah saya pulang kerja. Jadi sehingga waktu itu banyak terbuang di saat saya melakukan pekerjaan sampingan. Oh, begitu ya Bu. Lalu terkait pengumpulan RPP ini, apa peluang yang Ibu miliki saat ini? Sebenarnya saya bisa meminta bantuan TU di sekolah Pak. Kira-kira selain itu ada lagi dah Bu? Selain meminta bantuan TU, mungkin saya juga bisa meminta bantuan mereka untuk mengajari saya agar lebih lancar dan meminta bantuan juga kepada rekan guru lainnya untuk membantu pekerjaan ini. Wah, Ibu kolaboratif sekali ya, kooperatif sekali Ibu ya, benar dah Bu? Jadi itu ya alternatif pemecahan permasalahannya. Lalu kira-kira kalau hal ini masih terkendala juga, apa Bu kira-kira yang harus dilakukan? Kalau hal ini masih terkendala, apa ya yang harus saya lakukan? Mungkin saya bisa minta tolong anak saya Pak yang di SMA untuk mengerjakan ini. Oh iya ya, Ibu kan ada anak ya satu lagi ya yang di SMA itu ya. Kalau nggak salah dia pernah ikut Olimpiade Informatika TIK dan pernah juara juga kan kalau nggak salah. Waduh, Ibu beruntung sekali bisa dibantu oleh anak secerdas itu. Saya pikir ini bisa menjadi opsi tambahan jika Ibu mengalami kesulitan. Jadi langkah terdekat apa nih Bu? Apa ya terkait inti dari topik pembicaraan kita? Apakah ada prioritas yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Baiklah Pak, di awal ini saya mungkin terlebih dahulu akan meminta bantuan kepada TU, kemudian kepada guru atau anak saya tadi dalam pembuatan perangkat ini, sambil saya juga akan memperlancar penggunaan laptop saya, terutama di Word. Saya akan meminta bantuan kepada siapapun rekan guru yang bisa meluangkan waktunya untuk membantu mengajari saya atau menyelesaikan pekerjaan saya untuk sementara ini Pak. Wah, rencana kapan tuh Bu? Kapan tuh waktu Ibu memulai hal ini? Saya mungkin akan memulainya setelah pertemuan kita ini Pak. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Ibu ternyata gercep ya. Wih, cepat dalam pengambilan solusinya. Bener dah Bu? Tidak juga Pak Ares. Saya yang harus berterima kasih kepada Bapak yang sudah membantu saya untuk memecahkan permasalahan ini. Wah, kita kan satu tim sekolah. Wajarlah kita harus berkolaborasi dalam membangun mutu pendidikan di sekolah kita. Oh iya, jadi pada level berapa nih peningkatan kemampuan dalam penggunaan laptop ataupun Microsoft Word ini bagi Bu? Saya ingin bertahap naik Pak, tidak muluk-muluk. Berada pada level 7 saja sudah cukup Pak. Yang penting sih saya harus bisa membagi waktu saya ya dalam tugas utama di sekolah dan pekerjaan sampingan. Nah, saya juga akan meminta bantuan anak saya untuk pekerjaan sampingan tersebut. Wah, tambahan solusi lagi tuh Bu. Alhamdulillah. Jadi ukuran keberhasilan dari permasalahan yang kita bahas ini apa nih Bu? Ya tentunya saya mengumpulkan RPP akan tepat waktu dan saya juga bisa melancarkan menggunakan Word serta membagi waktu atau meminta bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan kepada orang-orang terdekat. Wah, alhamdulillah sudah ada titik temunya Bu ya. Jadi komitmen apa nih terhadap rencana aksi Bu ini?
Untuk ini saya akan berusaha untuk memenuhi pengumpulan tugas saya tersebut karena saya sadari akreditasi sekolah kita sebentar lagi akan segera dilaksanakan pada bulan ini. Jadi saya harus segera menghubungi orang-orang yang bisa saya mintakan bantuan, Pak. Wah, jadi tadi ada TU, teman-teman guru kita, dan juga ada anak ibu yang bisa membantu ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bu ya. Apa ada yang lain enggak, Bu, kira-kira? Mungkin ada yang bisa membantu ibu dalam komitmen pada pengumpulan ini? Saya pikir sudah cukup, Pak ya. Kalaupun ada pilihan lain, saya bisa ke tempat jasa pengetikan untuk mempercepat pengumpulan RPP ini karena waktunya tinggal minggu depan. Dan untuk pengumpulan ini saya juga akan mohon bantuan kepada Bapak selaku wakil kurikulum untuk selalu mengingatkan pengumpulan RPP ini di grup WA sekolah. Mohon bantuannya ya, Pak Res. Baiklah. Saya akan membantu mengingatkan setiap hari kepada seluruh pendidik yang ada di sekolah kita untuk mengumpulkan perangkatnya, RPP-nya. Karena selain ibu, ada juga rekan kita yang lain, rekan teman atau teman sejawat kita yang perlu diingatkan untuk mengumpulkan RPP ini. Saya akan memberikan update data harian siapa-siapa yang mudah mengumpulkan RPP-nya. Oke, terima kasih ya Pak Ares atas bantuannya. Iya Bu, sama-sama. Jadi bagaimana tindak lanjut dari percakapan kita ini, Bu? Saya akan segera berkomunikasi Pak terlebih dahulu kepada rekan guru dan TU. Terima kasih Pak. Wah, jadi bagaimana nih Bu perasaan Ibu sekarang? Ya, tentunya saya merasa lega Pak. Akhirnya saya memiliki banyak opsi dalam solusi masalah ini. Yang terpenting saya akan segera melakukan apa-apa yang sudah kita bicarakan tadi secepatnya Pak. Alhamdulillah, kalau begitu pembicaraan kita sepertinya sudah pada akhirnya. Semoga permasalahan ini segera terselesaikan dan apabila Ibu ada trouble ataupun masalah-masalah tertentu nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih ya Pak Ares. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak hari ini. Nanti saya akan informasikan kepada Bapak apabila pekerjaan saya sudah diselesaikan. Mudah-mudahan bisa sebelum deadline pengumpulan. Terima kasih Pak Ares. Amin. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apapun masalahnya pasti itu ada solusinya. Semangat Ibu. Baik Pak Ares. Baik, terima kasih untuk Pak Ares dan Bu Lucy yang sudah melaksanakan praktik coaching. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak dan Ibu laksanakan hari ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan sedikit umpan balik tentang proses coaching yang sudah Pak Ares dan Ibu Lucy lakukan hari ini. Saya melihat bahwa dari awal percakapan hingga akhir percakapan, semua alur Tirta sudah nampak dari mulai tujuan, yaitu bagaimana supaya bisa mengumpulkan RPPH tepat waktu tadi ya, sesuai dengan deadline. Kemudian identifikasi masalahnya, yaitu kemampuan Ibu Lucy yang masih kurang di dalam pengoperasian Microsoft Word, dan bagaimana rencana aksi dari Bu Lucy yang tadinya begitu banyak opsi ya Bu ya, melibatkan TU, melibatkan teman-teman, bahkan melibatkan anak gitu ya. Jadi terlihat sekali bagaimana Pak Ares berhasil menyajikan suatu pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, sehingga Bu Lucy pun bisa memberikan suatu feedback, suatu tanggapan yang begitu luar biasa menurut saya, dan juga tentunya bertanggung jawab. Artinya ada suatu tindakan perbaikan, ada suatu solusi yang tidak hanya menjadi wacana tetapi bisa dilaksanakan pada praktiknya nanti. Kemudian saya izin untuk bertanya kepada Pak Ares,
Tadi kan Pak Ares sudah menyampaikan indikator ketercapaian yang Pak Ares inginkan pada sesi coaching ini. Jadi apa saja hal yang sudah Pak Ares lakukan pada sesi coaching ini sehingga Pak Ares merasa sudah mencapai indikator keberhasilan tersebut? Ya, terima kasih Ibu. Jadi di dalam proses coaching ini tentunya dialog ataupun diskusi ataupun hal-hal yang sudah disampaikan tadi dari kedua belah pihak antara coach dan coachee itu sudah menampilkan kompetisi inti yang sudah memang disyaratkan sebagai proses coaching yang baik, yaitu ada kehadiran penuh gitu, kita berkomunikasi fokus terhadap masing-masing dan juga mendengarkan dengan baik apa yang menjadi keluh kesah, itu tidak ada yang terlewat, semuanya berjalan dengan sesuai lah gitu dengan umpan balik pertanyaan jawab dan juga pertanyaan-pertanyaan yang disajikan juga tadi alhamdulillah bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh coachee. Dan tentunya indikatornya itu alhamdulillah dari apa yang Ibu sebutkan tadi, proses coaching ini sudah melalui tahap tirta dan itu sudah terakomodir seperti yang Ibu sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ares. Jadi sangat bersyukur sekali ya Pak, indikatornya bisa berhasil Bapak wujudkan dalam sesi coaching pada hari ini. Kemudian selain menyajikan suatu pertanyaan berbobot, tentunya Pak Ares punya harapan ke depan. Karena kita ingin semakin lebih baik ya Pak di dalam melakukan proses coaching, supaya kita bisa membantu rekan sejawat kita ataupun murid-murid kita supaya di kita sendiri dan juga mereka bisa mencapai potensi yang optimal. Jadi kompetensi apa lagi yang nantinya Pak Ares rencanakan untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi? Iya, terima kasih Ibu atas umpan baliknya terkait dengan spesifikasi kompetisi inti yang ingin saya dalami di observasi ini. Yang tadi pertanyaan berbobot, alhamdulillah pertanyaannya bisa bervariasi dan juga disesuaikan dengan kondisi. Untuk ke depan tentunya selain kemampuan ataupun kompetisi inti yang pertanyaan berbobot tadi, untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan, ada hal yang lain yang ingin saya perhatikan lagi agar proses coaching ini lebih sempurna ataupun lebih tepat sesuai dengan percakapan atau topik, yaitu kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Artinya kemampuan mendengarkan secara aktif ini mengajarkan kita agar bisa menerima apa yang ia sampaikan, dan juga itu menjadi refleksi bersama, bukan hanya dari segi coaching namun juga dari coachnya juga seperti itu. Dan untuk yang lain tentunya akan beriringan dengan pengembangan kehadiran penuh, namun saya pikir ketiga kompetisi ini memang harus seiring sejalan, harus saling berkembang seperti itu. Baik Pak Ares, saya menghargai apa yang Pak Ares harapkan, dan saya juga terus mendukung Pak Ares agar nantinya bisa menjadi seorang coach yang senantiasa bisa memfasilitasi coachingnya agar boleh memperoleh suatu solusi dan membuat keputusan yang terbaik. Kita bertemu kembali Pak Ares dan Bu Lucy dengan sesi yang berikutnya. Saya kembali mengucapkan terima kasih untuk praktik yang luar biasa yang menginspirasi saya pada hari ini. Semoga di lain kesempatan pun kita bisa kembali melakukan kegiatan yang bermakna dan bermanfaat. Salam bahagia selalu untuk Pak Ares dan Ibu Lucy.